Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suaranya tidak terlalu bersih. Ya, Eh, Satu kehormatan untuk berbicara tentang kasus yang dihadapi saudara kita di Rempang. Saya di Pekanbaru sekarang, itu ya beberapa kilometer dari lokasi tersebut. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kejadian ini adalah tanda kutip implementasi daripada pemerintahan yang berbasis oligarki. Ini adalah praktek dan itu implementasinya terlihat. Kita harus mengikuti apa perkembangan pemikiran daripada rezim Jokowi. Eh, di tahun 2014 pada saat beliau ingin maju sebagai calon presiden, waktu saat itu masih gubernur DKI, beliau dengan sangat lantang menyatakan bahwa beliau adalah korban penggusuran di Solo dan dia menyatakan bahwa penggusuran itu sangat menyakitkan karena saat itu rumah beliau termasuk yang digusur dan menyatakan harusnya hal ini tidak boleh terjadi kepada siapapun dan apabila terjadi penggusuran maka itu melanggar undang-undang dan undang-undang dasar 1945. Itu pernyataan Presiden Jokowi 2014. Pada saat mau ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014. Di saat tahun 2019, di saat kampanye, beliau menyatakan bahwa eh, siapapun yang menghalangi investasi atau investor beliau akan kejar. Jadi ada perubahan benar-benar yang terjadi di ada pemikiran beliau. Dan saya orang di dalam pemerintahan, saya pahami bahwa terjadinya perubahan itu terjadi 2016. Tahun kedua periode pertama Presiden Jokowi. Saat itu Presiden Jokowi menghentikan, istilah saya mempercepat meluluskan menteri-menteri yang dikenal pro rakyat. Nah, pada saat itu reshuffle kabinet besar-besaran dan dikeluarkanlah menteri-menteri yang selalu memikirkan mementingkan rakyat. Salah satunya bukan salah satunya, di antaranya Anies Baswedan, Sudirman Said, Riza Ramli, kemudian Ferry Musilan Baldan, kemudian Saleh Hussein. Nah, itulah dihentikan semua menteri-menteri itu dan dimasukkanlah menteri-menteri yang berbasis pengusaha. Berbasis pengusaha. Jadi saya katakan negara ini sudah dikudeta tanda kutip oleh investor di tahun 2016 dengan mengeluarkan semua menteri-menteri yang memikirkan mengutamakan rakyat dibanding dengan investasi. Nah, di tahun itulah terjadi dan kita tahu sekarang hampir semua menteri, sebagian besar menteri adalah pengusaha. Sebagian besar adalah menteri adalah pengusaha. Pengusaha yang di otaknya pasti selalu adalah keuntungan. Teman kerja pengusaha adalah investasi. Jadi kasus Rempang adalah kasus puncak gunung es menurut saya yang terjadi yang mengutamakan investasi dibanding kesejahteraan rakyat. Nah, sehingga kita mengikuti setelah Presiden Jokowi 2019 menyatakan bahwa akan mengejar dan menghajar yang menghalangi investor, 2020 atau 2021 Presiden Jokowi sudah memerintahkan bahwa kepada Kapolri agar mengganti semua Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi, tidak bisa mengawal mengawal terjadi investasi, tentunya mengawal investor. hmm. Dan 2022 keluarlah pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan
siapapun yang akan menghalangi investor dan investasi, dia akan bulldozer. Itu pernyataan Menko Maritim dan Investasi. Nah, terkait kasus Rempang, muncullah pernyataan Menko Menteri Hukum dan HAM, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, yang bersilat lidah menyatakan bahwa di Rempang itu bukan penggusuran, tapi pengosongan. Nah, itu adalah bersilat lidah. Dan saya ingin menyatakan bahwa yang dimaksud pengosongan itu adalah cara penggusuran, itu adalah cara pengosongan. Jadi memang tujuannya mengosongkan. Yang lebih kasar lagi itu bisa diartikan bahwa wahai warga negara Indonesia yang sudah ratusan tahun ada di Pulau Rempang, kau harus keluar dari tanah itu karena datang investasi dari Cina. Itu kira-kira kata-kata kasarnya seperti itu. Nah, kemudian muncul pernyataan Menteri BPR, mantan Panglima TNI, yang saya yakin sabta marganya masih kuat, yang menyatakan bahwa penduduk di Rempang itu tidak punya sertifikat. Pertanyaan saya, apakah investor Cina itu punya sertifikat? Sehingga harus mengusir rakyat Indonesia yang sudah ratusan tahun. Jadi cerita saya ini menunjukkan bahwa memang basis ini mereka bukanlah kesejahteraan rakyat, tapi demi melayani oligarki yang dibungkus dengan investasi. Sehingga saya sangat terenyuh kok ada pemimpin yang tidak lagi memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan investasi. Saya berharap ini kita hati-hati terus ngomong karena kepleset bisa ditangkap kita ini. Saya ulangi, saya berharap singkatan NKRI masih tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Investor. Saya ulangi, saya berdoa bahwa singkatan NKRI masih Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berubah menjadi Negara Kesatuan Investor. Nah, jangan ada yang plesetkan lagi ya, supaya saya nggak ditangkap. Saya berdoa loh, bukan menyatakan itu sudah berubah. Nah, Bapak-bapak, saya pikir teman-teman semua paham apa sih beda investasi dan penjajahan. Investasi, dikatakan investasi itu kalau memberikan 5 manfaat. Investasi ke suatu negara. Satu adalah bahwa investasi tersebut adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Yang kedua, membuka lapangan kerja kepada rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat adalah menjadi penggerak ekonomi di negara atau daerah tersebut. Yang kelima adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang dinikmati oleh negara, bukan oleh investor. Jadi lima kriteria yang terjadi baru dikatakan investasi. Apabila 5 kriteria itu tidak dipenuhi, maka investasi tersebut adalah penjajahan atau aneksasi terhadap suatu negara. Nah, kalau sekarang kelima hal tersebut tidak terjadi, maka investasi yang ada sekarang itu tidak ada bedanya dengan VOC yang menjajah kita selama 300 tahun lebih. Nah, apakah kita mau mengubah VOC? Memanggil VOC. Nah, sekarang yang menarik adalah yang selalu diberikan karpet merah ini adalah dari satu negara, yaitu Cina. Yaitu mulai dari tambang nikel, kemudian tambang di Maluku Utara, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, itu berikan karpet merah. Kemudian kereta api cepat. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, betapa hebatnya penguasa melayani keinginan investor Cina. Kasus Rempang, itu MOU ditandatangani oleh Bahlil, Menteri Investasi, Menteri Penanam Modal dan Investasi,
yang disaksikan oleh Presiden Jokowi pada saat kunjungan Presiden ke Cina. Nah, itu bulan Juli 2023. Bulan Agustus 2023 dimasukkanlah proyek ini sebagai proyek strategis nasional PSN oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemudian bulan September dinyatakanlah bahwa Pulau Rempang harus kosong dan dikirimlah polisi dan tentara Satpol PP untuk mengusir rakyatnya demi investor dari Cina. Nah, betapa cepatnya proses tersebut. Pertanyaan saya sekarang, apakah Indonesia masih punya penguasa dan presiden? Ataukah memang adalah kita ini sudah bawahan daripada Cina karena perintahnya terlalu cepat? Nah, coba bisa bayangkan, dan tidak ada satu pejabat pun sampai detik ini membela rakyat Indonesia. Semua membela investor, mulai dari presiden sampai menteri-menteri. Presiden pada saat disampaikan laporan ini, jawabannya tidak ada sama sekali pernyataan bahwa pentingkan rakyat. Yang dinyatakan adalah kenapa urusan ini sampai ke presiden, harusnya bisa diselesaikan di bawah. Artinya tidak ada empati sama sekali pejabat kepada rakyat Indonesia. Nah, ini fakta dan ini terjadi di mana-mana. Kita masih ingat juga kasus di Dago itu yang perusahaan yang menggusur karena rakyat sudah punya hak alas untuk tanah tersebut, maka ditariklah seakan-akan itu warisan Belanda, keluarga Muller. Ini kan cara-cara mengusir rakyat dengan aspek legalitas. Sementara rakyat itu menempati rakyat sudah ratusan tahun. Jadi saya hanya mengingatkan, apabila kasus Rempang ini terjadi, yang terbukti bahwa rakyat di sana sudah ratusan tahun menempati tanah tersebut, tapi bisa diusir, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi di daerah-daerah lain. Karena sudah berhasil mengusir rakyat yang ada ratusan tahun dengan alasan investasi. Jadi saya katakan ini masalah sangat serius karena bisa-bisa ini adalah uji coba untuk bagi penguasa Indonesia apakah masih memihak rakyatnya atau sudah tidak. Kalau kasus Rempang ini saya melihat bahwa tidak ada lagi pejabat yang membela rakyat, memihak kepada rakyat, betul-betul memihak kepada investor. Pertanyaan saya, apakah negara ini mau diserahkan ke investor? Nah, terakhir saya ingin katakan ada kesalahan penafsiran yang sangat fatal terhadap tanah milik negara. Dan tanah milik negara itu kalau belum diserahkan kepada pemerintah, kepada rakyat, maka negara yang punya tidak ada hak pemerintah menjual tanah itu kepada investor. Karena tanah itu milik negara, maka yang prioritas mendapatkan itu adalah rakyat. Kita masih ingat bagaimana dulu Pak Harto melakukan transmigrasi. Jadi tanah-tanah negara diserahkan kepada rakyat dengan gratis, dengan mengirim rakyat ke daerah, disiapkan rumah, disiapkan lahan 2 hektar, disiapkan biaya hidup. Sekarang menggusur rakyat hanya mau disiapkan rumah tipe 45, tanah 500 meter persegi. Itu dari tanahnya dia. Sementara transmigrasi itu tidak mengusir loh. Tanah yang ada di Jawa tetap milik dia, tapi dia dapat tanah di luar Jawa. Nah, itu namanya memperhatikan rakyat. Jadi lepas dari segala-galanya, saya menyatakan Pak Harto jauh lebih mementingkan rakyatnya dibanding rezim sekarang. Saya ulangi bahwa betul-betul apa yang terjadi di Batam itu, di Rempang itu adalah aneksasi dari pemikiran rezim Jokowi yang mengutamakan investor. Itu saya pikir jadi tidak bisa disalahkan di bawahnya karena dari rangkaian pernyataan yang saya katakan tadi, saya ulangi bahwa Presiden sudah menyatakan akan melibas tanda kutip para yang menghalangi investor, dan Kapolda yang tidak mengawal investasi dan investor diminta oleh Presiden untuk dicopot, dan yang keluarlah pernyataan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan membuldoser siapapun yang menghalangi investasi. Jadi itu rangkaian pemikiran. Jadi saya katakan ini sangat-sangat serius.
sangat-sangat serius karena investor sudah mengkudeta kekuasaan di negeri ini, dan partai politik adalah hanya alat untuk melegalkan keinginan para investor. Ini terbukti dari semua undang-undang yang dibentuk itu adalah demi investor. Puncaknya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dan kita jangan heran karena sebagian besar kabinet adalah pengusaha, sebagian besar anggota DPR adalah pengusaha, maka negara ini adalah negara pengusaha. Negara pengusaha, maka yang diutamakan adalah investor. Jadi kita semua silakan jadi penonton, tapi rakyat insya Allah akan menyadari bahwa negerinya sedang terancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said Didu. Kalau boleh satu pertanyaan Bang Said Didu. Siap. Ini kan yang terjadi akan pasukan katanya dari berbagai di luar pulau dari Riau untuk memulihkan ini. Jadi apa prediksi dari Bang Said Didu kalau tidak ada penyelesaian terhadap kasus ini, Bang? Saya ingin tetap negeri ini damai. Saya ingin tetap pengusaha menyadari bahwa rakyat ini harus dilindungi. Tapi saya juga percaya kepada rakyat bahwa mereka adalah anak-anak pejuang yang tidak akan rela negaranya akan dijual kepada investor. Jadi saya masih punya harapan, semoga penguasa menyadari rakyat Indonesia itu lahir dari anak-anak pejuang, bukan mendapatkan hadiah. Dan saya melihat bangkitnya semangat juang rakyat sekarang dengan kasus Rempang itu terjadi di mana-mana. Ini harus menjadi perhatian. Pertanyaan saya, apakah aparat negara masih menjadi aparat negara melindungi rakyat, ataukah mereka menjadi alat daripada investor?